Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena semua bicara sudah siap di tempat, baiklah kita mulai acara kita, yang akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon host untuk mempersiapkan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang, selamat sore buat semua peserta, Bapak Penalis. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya kepada Bapak Cucu Supriyatna selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, juga kepada Bapak Jumagana Deak SH, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan juga kepada Pak Petrus M. Sitohang yang akan menjadi moderator nanti memandu Bapak Suyamto dalam menerangkan materi yaitu yang berjudul membawakan judul dari webinar kita hari ini, yaitu sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela Pajak. Ada baiknya kita tampilkan dulu tertib acara. Mohon host. Program Pengungkapan Sukarela Pajak. Ada baiknya kita tampilkan dulu tertib acara. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Bapak Cucu Supriyatna SH.MH. Waktu dan layar kami serahkan untuk Pak Cucu. Silakan Pak Cucu. Baik, terima kasih Pak Sahata. Pak Sahata ya? Ya, Sahata Pak. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu buat kita semua. Padang Sidempuan, si kota Salak, Mita Rempa terkenal se-Asia Tenggara. Terima kasih Halo Pajak ikut mensosialisasikan PPS ke seluruh Indonesia. Sedikit pantun Pak. Yang terhormat tentunya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Jumanggana Deak SH. Yang kami hormati juga Direktur Halo Pajak Konsultindo, Bapak Sahata EDP Sitomorang MAK SH CA. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Suyamto SIMM, dan tentunya yang saya banggakan seluruh hadirin peserta webinar program pengungkapan sukarela pajak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang tentunya karena berkah, karena hidayah, karena pertolongannya juga, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan di dalam kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan itu kepada kita sepanjang kita melaksanakan kegiatan sehari-hari dan selama kita beraktivitas untuk membangun negeri ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Halo Pajak yang sudah turut
bersama-sama mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan melaksanakan webinar, khususnya di bidang perpajakan. Kita tahu bahwa pajak adalah salah satu pilar yang penting di dalam rangka pembiayaan negara Indonesia. Seluruh rakyat bersatu membentuk wajib pajak bermutu. Halo Pajak turut membantu, pajak kuat, Indonesia maju. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Sahata yang sudah memfasilitasi pelaksanaan ini. Dan kita tahu bahwa telah diterbitkan Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang di dalamnya mengatur tentang program pengungkapan sukarela. Kegiatan ini tentunya diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat wajib pajak, khususnya di wilayah Kepulauan Riau, mengenai apa sih Undang-Undang Harmonisasi Pajak itu. Yang di dalamnya ada beberapa perubahan-perubahan peraturan, ada NPWP NIK menjadi NIK menjadi NPWP, ada perubahan tarif, ada pajak karbon, ada perubahan dalam pajak penghasilan dan lain sebagainya. Dan tentunya ini adalah satu hal yang harus kita sosialisasikan. Jika ini hanya mengandalkan kepada peran DJP saja misalnya dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang HPP ini, tentu akan sampainya lama ke masyarakat. Ya, oleh karena itu dengan adanya webinar yang diselenggarakan oleh Halo Pajak ini adalah satu kesempatan, ini adalah satu momen yang sangat baik sekali. Sekali lagi, terima kasih Pak Sahata. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang bersedia hadir Pak di acara ini dan mungkin nanti memberikan arahan kepada kami semua di acara kita di siang hari ini. Di dalam Undang-Undang HPP ini pun ada yang diatur adalah program pengungkapan sukarela. Dan ini adalah satu isu yang sangat-sangat ingin diketahui oleh masyarakat. Dan tugas kami juga lah untuk menyampaikan apa sih itu program pengungkapan sukarela. Dengan harapan apabila teman-teman, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat sudah mengetahui PPS ini, maka mempunyai animo, mempunyai minat untuk ikut serta. Karena ini adalah satu program yang sangat baik untuk teman-teman para wajib pajak untuk dapat mengungkapkan barangkali pada saat melaporkan SPT ada yang harta-harta yang belum dilaporkan, lupa mungkin, sehingga nggak dilaporkan atau tidak dilaporkan, maka ini adalah satu kesempatan. Tentunya ada efeknya apabila itu tidak dilaporkan dan ditemukan oleh otorita DJP dan akan diberlakukan tentunya dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Namun dengan adanya program PPS ini ada istilahnya apa ya, dispensasi lah, pengurangan tarif dikurangi, ada perolehan harta 2015 kita ikutkan dalam PPS ini, khususnya buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, para wajib pajak, para pengusaha, para petinggi negeri ini, atau para stakeholder yang dulu ikut tax amnesty dan lupa ada yang belum dilaporkan, bisa ikut deh di program pengungkapan sukarela ini. Tentunya dengan tarif yang lebih kecil lagi. Karena sudah ikut ya, kalau lupa ya tinggal dimasukkan lagi aja lah gitu. Untuk gambaran bahwa program pengungkapan sukarela ini ada dua kebijakan. Kebijakan satu adalah kebijakan untuk orang pribadi dan badan yang saat itu ikut TA, ikut tax amnesty. Ya, tapi lupa ada yang belum dilaporkan di TA itu dan di SPT-nya untuk harta yang perolehan di bawah 2015. Nah, itu kebijakan satu. Tarifnya tentu lebih murah lagi, itu cuma 8%. Sedangkan buat mereka-mereka atau para wajib pajak atau masyarakat yang belum ikut TA tapi ingin ada program ini, itu tarifnya tentu akan berubah dengan kebijakan dua. Kalau hanya dalam negeri aja 11%. Program PPS ini latar belakang diterbitkannya karena apa? Karena program TA yang kemarin
yang tahun 2015-2016 dikeluarkan, itu ternyata ada janji repatriasi yang akan dikembalikan ke Indonesia ternyata nggak jalan. Terus ada ternyata dari data yang ada di DJP masih banyak yang belum dilaporkan di SPT tahunannya atau diikut sertakan dalam TA. Nah, dengan kebijakan itulah, dengan keadaan seperti itulah, maka pemerintah menerbitkan di dalam Undang-Undang HPS, yaitu program pengungkapan sukarela, dengan harapan ini bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, bisa meningkatkan penerimaan pajak, kemudian bisa meningkatkan kepatuhan penyampaian pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau ini. Untuk diketahui bahwa kepatuhan di Kepulauan Riau ini, Pak Syahada dan saya manggil Pak Jumaga ya, itu masih sekitar 80%, Pak, dari WP terdaftar. Untuk dipahami saja, diinformasikan bahwa WP terdaftar itu di Kepulauan Riau kurang lebih 1 juta. 1 juta yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT itu sekitar 245.000. Dan yang diharapkan wajib menyampaikan SPT adalah 208. Tapi ternyata dari 208 itu hanya sekitar 80% Pak yang lapor SPT untuk tahun 2021 kemarin. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya webinar ini, dengan adanya program PPS ini, bisa lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat Kepulauan Riau, tentunya dibantu dengan teman-teman dari Halo Pajak ya Pak Sahata, untuk menghimbau kepada masyarakatnya agar menyampaikan SPT sehingga capaian kita bisa 100%. Baik penyampaian kepatuhan, penyampaian SPT, maupun realisasi penerimaan pajak di tahun 2022. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak setelah sekian lama, kurang lebih 12 tahun, baru tahun ini bisa mencapai 100%. Bahkan lebih atau 103,9% atau 1.277,5 triliun dari target 1.225 triliun ya, tahun lalu. Jadi luar biasa. Dan tentunya ini adalah berkat peran serta teman-teman semua juga dalam rangka mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya dan tepat jumlahnya. Sehingga alhamdulillah di tahun lalu DJP mencapai target 103,9%, sedangkan Kepulauan Riau atau Kanwil DJP Kepulauan Riau yang ditargetkan 7,9 triliun berhasil mencapai 91,42%. atau 7,28 triliun. Ini adalah satu hal yang baik juga Pak. Kenapa? Karena kami tetap tumbuh dari tahun lalu, yaitu 10% pertumbuhannya. Tahun lalu capaian 6,6 triliun, tahun ini kami capaian 7,2 triliun atau tumbuh 10%. Ini menandakan bahwa perekonomian Kepri meskipun dilanda pandemi masih maju, masih tumbuh ya Pak. Kalau mungkin kita mendengar pidatonya Pak Gubernur di mana Kepri sendiri tumbuh 5% kalau nggak salah seperti itu. Jadi masih sejalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedangkan untuk target tahun 2022 ini kami ditargetkan memang lebih kecil daripada tahun lalu, yaitu 6,6 triliun atau 6,662 triliun. Hal ini karena pada tahun lalu ada perubahan organisasi dan perubahan sistem administrasi pengawasan wajib pajak. Kami ada kebijakan di mana wajib pajak yang terdaftar di pusat, terdaftar di Jakarta, pusatnya terdaftar di Jakarta, itu diwajibkan store di sana Pak. Sehingga di Kanwil DJP Kepri, hanya yang withholdingnya saja kita dapat, kecuali memang pajak-pajak yang buat pengusaha-pengusaha lokal atau pabrik-pabrik besar yang memang terdaftar di KPP atau di wilayah kerja Kanwil DJP Kepulauan Riau. Oleh karena itu dengan kondisi seperti itu, karena terus terang bahwa kami dulu besar karena ada WPWP yang kantor pusatnya di Jakarta, itu masih store di sini. Tapi dengan kebijakan dan administrasi pemerintahan, kebijakan perpajakan, maka itu dirubah sehingga mereka harus disetorkannya ke
kantor di mana pusatnya berada, yaitu di Jakarta, bisa ada di Medan, bisa ada di Makassar dan sebagainya. Khususnya pasal 29 ya Pak, ya SPT tahun PH. Itu yang membuat kami turun 6,6 triliun. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan angka itu kita bisa juga mencapai 100% tahun ini. Tentunya dengan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Halo Pajak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah partisipan pengampunan pajak yang tahun lalu itu adalah 937.000 dan masih jauh dari target. Ya, target kami waktu itu 30 juta, Pak. Tapi yang mendaftarkan hanya 973. Tentunya BP orang pribadi yang mendominasi tax amnesty tahun lalu dengan jumlah 336 peserta dan telah memasukkan SPT. Namun itu tadi Pak, yang janjinya memasukkan ke Indonesia, harta-harta yang di luar negeri ternyata nggak dimasukkan, gitu kan Pak, repatriasi dan lain sebagainya, sehingga diberlakukanlah PPS ini. Karena dari data kami masih banyak yang belum. Dengan asumsi itulah maka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini buat kebijakan program pengungkapan sukarela. Program ini bukan kelanjutan dari tax amnesty. Mungkin bapak-bapak dan ibu suka mendengar PPS ini adalah tax amnesty jilid 2 ya Pak ya. Tapi sesungguhnya tax amnesty itu ya tetap tax amnesty, tidak ada jilid 1, jilid 2. Tax amnesty selesai di tahun 2016, sekarang adalah PPS, program pengungkapan sukarela, dengan segala macam aturan mainnya, dengan segala macam kebijakannya. Namun karena masih banyak yang belum secara utuh melaporkan di tax amnesty, maka DJP atau pemerintah memberikan kebijakan dengan kebijakan satu, yaitu boleh ikut serta kalau memang sudah TA. Tentunya kita menghargai itikat baik mereka untuk tax amnesty dengan memberikan sanksi yang lebih kecil, atau tarif bukan sanksi, tarif yang lebih kecil sebesar 8% kalau untuk yang harta di dalam negeri. Sedangkan kalau yang tidak ikut amnesti, mereka harus membayar tarif sebesar 11%. Nanti detailnya mungkin Pak Yamto bisa menyampaikannya, Pak Yamto ya. Bapak yang Ibu saya hormati, program PPS ini memang tidak lama waktunya, hanya 6 bulan, per 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Oleh karena itu, kami harus kerja cepat, kami harus segera berkoordinasi dengan teman-teman di dalam rangka mensosialisasikan ini, agar tidak terlambat. Karena menurut kami ini adalah satu hal yang baik yang bisa diikutsertakan oleh para wajib pajak. Untuk diketahui bahwa PPS ini tidak melulu hanya untuk pengusaha pajak, tetapi juga para stakeholder yang mungkin dulu kemarin ikut TA, ada yang belum dilaporkan. Termasuk kami juga para pegawai DJP yang mungkin ada yang masih perlu dilaporkan di dalam pengungkapan sukarela ini, maka bisa ikut serta. Dan kami di sini senang ada Pak Jumanggana Diak, Ketua DPR, mungkin bisa menghimbau para anggota dewannya Pak, barangkali ada yang belum atau lupa belum dilaporkan di SPT tahunannya, mungkin bisa ikut serta di program PPS ini. Dan kami juga sangat senang sekali bila nanti diberikan kesempatan Pak Ketua untuk mensosialisasikan PPS ini mungkin di para anggota Dewan di Kepri Pak. Itu akan sangat bermanfaat buat kami dan kami senang sekali bila itu bisa diwujudkan, mensosialisasikan PPS ini. Karena sebagaimana sering kita mendengar bahwa pemerintah sangat-sangat mengimbau masyarakat untuk ikut PPS ini, program pengungkapan sukarela, yang waktunya hanya dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi sangat sebentar. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada intinya PPS merupakan kesempatan yang sangat baik bagi wajib pajak yang ingin patuh dan ingin turut berkontribusi besar di dalam turut membiayai pembangunan negara. Buat yang
untuk ikut serta PPS bahwa ini memang adalah satu hal yang sangat baik. Sedangkan untuk yang tidak ikut serta ini memang pilihan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa PPS ini adalah pilihan buat para wajib pajak, buat masyarakat Indonesia untuk ikut serta. Namun untuk diketahui bahwa apabila tidak ikut PPS ada konsekuensinya. Artinya kalau nanti satu saat DJP menemukan data, katakanlah saya menemukan data ada wajib pajak, ternyata kami cek SPT-nya, oh ini belum dilapori nih, padahal bisa ikut PPS. Nah itu bisa kami peroleh. Dan untuk diketahui bahwa kami mempunyai Bapak-bapak dan Ibu tentunya ada apa yang disebut dengan AIOI atau Automatic Exchange of Informasi, di mana kami setiap secara berkala memperoleh data mengenai data-data para warga negara Indonesia yang ada di seluruh dunia untuk kita kelola, untuk kita sama-sama lihat dan kita tidak lanjuti. Oleh karena itu, rasanya ini adalah satu kesempatan yang baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kepulauan Riau, untuk melakukan mengikutsertakan program PPS ini. Bukan tidak mungkin data-data itu kami dapatkan, ya kami dapatkan bahwa oh ternyata ada, oh ternyata bapak ini ternyata, oh ternyata ibu ini ada. Nah, sedangkan kalau sudah kita peroleh data itu tentunya dan kita sudah ungkap, gitu. Nah DJP sudah ungkap, sudah ada himbauan SP2DK, itu sudah tidak bisa lagi diikutsertakan di PPS. Ya, apabila kesempatannya sudah lewat. Oleh karena itu, saya sebagai Kakanwil DJP Kepulauan Riau sangat-sangat menghimbau, sangat-sangat berharap bahwa program yang baik ini dapat diikutsertakan oleh semua warga di Provinsi Kepulauan Riau. Karena ini adalah satu program yang baik dan tentunya juga untuk kita semua, untuk membangun negeri Indonesia, untuk membangun Kepulauan Riau juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya, dan saya yakin nanti Pak Yamto yang akan menyampaikan secara detail apakah apa itu Undang-Undang HPP dan apa itu PPS, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana apa yang bisa dijadikan objek untuk ikut PPS, syaratnya apa saja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti Pak Yamto kayaknya lebih banyak berdialog ya Pak Yamto, di diskusi kayaknya lebih baik. Karena kalau baca mungkin bisa dibaca semua, tapi kalau diskusi mungkin akan lebih berkembang gitu ya. Tentunya dengan waktu yang terbatas pula. Itu bisa diaturlah nanti dengan Pak Petrus ya sebagai moderator ya Pak Petrus. Demikian Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Ketua Dewan, mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak pas, ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf, semata-mata itu karena kekurangan saya. Selebihnya saya minta kepada Pak Ketua untuk mungkin memberikan masukan, arahan kepada kita semua di dalam kesempatan berbahagia ini. Demikian Pak, terakhir, pergi ke TPS memilih perwakilan, memanggil pemilih dengan pantun dan sajak. Pelaksanaan PPS yang Anda lakukan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Ya, satu lagi Pak, pergi ke tepian melihat cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cucu. Jadi kita dari Halo Pajak Pak mendukung nanti kalau misalnya nanti mau difasilitasi untuk anggota DPRD, kita siap Pak untuk membantu Pak. Jadi suatu saran yang baik. Jadi terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Untuk absensi nanti akan kita bagikan di akhir acara. Kata kunci yang pertama yaitu PPS dan kata kunci yang kedua pajak. Jadi ada 3 kata kunci. Kata kunci ketiga nanti akan kami sampaikan di akhir acara dan sekalian dengan link absensi. Baiklah, untuk membuka acara kami undang Bapak Jumagan Adiak SH, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk membuka acara. Waktu dan layar kami serahkan untuk Pak Jumaga. Pak Nadiak, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera
untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Cucu Supriyatna SHMH, Kepala Kanwil Direktorat Pajak Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Bapak Dr. Winston Manihuruk SE MSI, Direktur Utama Halo Pajak. Yang terhormat juga Bapak Suyanto, SIP MM, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil Direktorat Pajak Kepulauan Riau. Dan yang terhormat Bapak Sahata EDP Situmorang, SE, MAK, SH, Direktur Halo Pajak. Yang terhormat Bapak Petrus M. Sitohang, SE, AK, CA, ASPA, Managing Partner, Kantor JA Sitohang, Basuton. Para wajib pajak, konsultan, mahasiswa, dan serta webinar sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Program Pengungkapan Sukarela Pajak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa pajak merupakan darah dan dalam tubuh negara yang tidak boleh tidak harus mengalir. Pajak merupakan tulang punggung untuk pembangunan negara maupun daerah, dan pajak adalah satu-satunya sumber daya keuangan yang tidak habis-habisnya. Berbeda dengan sumber daya alam yang lama-lama bisa jadi habis. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini, khususnya kepada Bapak Kepala Kanwil Dirjen Pajak Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya, Halo Pajak, dan Kantor JA Sitohang, Basuton. Dengan adanya acara ini, sudah pasti akan membuat taat pajak menjadi 100%, setidak-tidaknya mencapai target yang ditentukan oleh peraturan undang-undang ataupun pemerintah. Saat ini di masa-masa yang akan datang, penerimaan pajak akan tetap menjadi sumber utama pendanaan pembangunan negara kita. Oleh karena itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah langkah tepat yang diperlukan guna peningkatan kepatuhan pajak dan peningkatan penerimaan pajak melalui berbagai peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Saudara-saudara peserta webinar yang saya hormati, integrasi data perpajakan akan rampung tahun 2024, di mana data transaksi akan dapat diakses oleh Dirjen Pajak. Pemerintah dengan DPR telah sepakat melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan tax ratio dan kepatuhan wajib pajak yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan bagi semua warga negara masuk dalam sistem perpajakan, yaitu antara lain melalui program pengungkapan sukarela PPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang lalai melaporkan harta dalam SPT bisa dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 30% untuk individu dan 25% untuk badan pajak. Jumlah tersebut belum ditambah sanksi denda, khususnya yang sudah mengikuti tax amnesty akan dikenakan sanksi sebesar 200% dari jumlah pajak yang dibayarkan. Tentu dalam hal ini perlu sosialisasi kepada seluruh taat pajak supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak agar terhindar dari dikenakan sanksi besar. PPS adalah program pengungkapan sukarela wajib pajak atas aset-aset yang tidak atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan. PPS ini adalah kesempatan bagi wajib pajak setelah tax amnesty 2016-2017, terutama bagi peserta yang belum mengungkapkan seluruh hartanya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama mendukung program pengungkapan sukarela ini dengan sebaik-baiknya. Webinar ini adalah kesempatan terbaik bagi saudara-saudara saya sesama wajib pajak untuk memahami ketentuan dan aturan yang berlaku beserta PPS. Tadi kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Cucu bahwa perlu di DPRD itu untuk taat pajak. Kami sebenarnya di dalam hal pelaporan SPT
sudah dilakukan setiap tahun karena memang seluruh pendapatan daripada anggota DPR langsung dipotong, tinggal pelaporannya dari sekretaris Dewan. Tetapi namun perlu juga nanti kami akan mengundang Kanwil Perpajakan untuk memberikan penyuluhan ataupun pencerahan di kantor DPR pada waktu yang tepat guna seluruh anggota DPR dan staf kami nanti biar taat pada pajak. Ini yang bisa kami sampaikan dan terima kasih kepada Kak Kanwil Pajak Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan informasi kepada kami sehingga sinergitas antara DPRD dengan Kanwil Pajak bisa terjalin dengan baik. Dan perlu kami sampaikan apa yang kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa apapun namanya negara yang maju, daerah yang maju apabila taat pajak berjalan dengan lancar dan baik. Karena kita sekarang ini tidak mengandalkan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu adalah bisa tidak bertahan lama, tetapi kalau pajak, negara yang banyak pajak, negara yang bisa memungut pajak adalah negara yang maju. Itu yang kita pelajari sampai sekarang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, izinkan saya menyampaikan satu bait pantun, membalas pantun daripada Pak Kanwil Pajak tadi. Hidupnya pekan membeli baju dipakai dengan supaya Indonesia tambah maju, mari kita taat pajak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang lebih kami mohon maaf. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jumaga. Terima kasih Pak Jumaga. Ya Pak, jadi sangat menginspirasi sekali Pak. Jadi memang dari legislatif ini menyarankan kita untuk membayar pajak. Jadi memang kalau kita lihat dari aturan-aturan yang sudah ada, sebetulnya di awal kan memang kita selalu berbicara mengenai berburu di kebun binatang nih. Jadi sejak 2017 sebetulnya sudah ada aturan baru, yaitu yang mengenai tadi yang disebut oleh Pak Cucu, Automatic Exchange Financial of Account Information. Ini sudah mendunia. Jadi memang kita salah satu negara yang sudah mendatangani pertukaran informasi secara global. Jadi memang ini nggak bisa dihindari. Jadi kalau kita lihat sebetulnya PPS ini bukan hal baru. Sebetulnya kalau lihat dari keadilan, sebetulnya wajib pajak yang ada di luar negeri sudah lebih dulu, 2017 sudah dapat datanya. Jadi memang ini PPS sangat membantu sekali untuk kita yang terutama yang lupa untuk menyampaikan atau belum mengerti peraturan perpajakan. Karena kalau kita lihat tadi Pak Cucu menyebutkan bahwa NPWP NIK menjadi NPWP artinya tidak ada lagi berburu kebun binatang karena semua sudah masuk di dalam sistem. Jadi memang dimanapun, bahkan kalau kita sekarang mungkin kalau kita membuka rekening sekarang di bank, itu persyaratan ada salah satu klausul yang diisi oleh bank bahwa bank mempunyai kewajiban memberikan data kepada perpajakan. Jadi memang ini merupakan suatu PPS ini merupakan suatu solusi buat kita yang masih untuk mengecek kembali. Jangan sampai nanti kita dikenakan denda yang lebih besar. Tadi kalau kita hitung tadi kalau misalnya 30% kena 200%, jadi habis tinggal 10% hartanya. Jadi mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa sama-sama bersiap dan kami dari Halopaya siap membantu untuk sosialisasi, memberikan masukan kepada wajib pajak, dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak Jumaga Nadiak untuk kesempatan yang memberikan wejangan ini. Dan nanti Pak kalau misalnya dibutuhkan sebagai penyeimbang kita bisa bantu Pak. Jadi kita bisa memfasilitasi Pak untuk sebagai dua mitra kita sebagai DJP untuk memberikan masukan. Baiklah, terima kasih yang mengucapkan untuk Pak Jumaga atas sambutannya. Kita akan sampai ke acara selanjutnya.